Jadi nggak cuma teman-teman aja di bulan suci Ramadan wajib puasa, enggak. Ayam juga wajib puasa ketika teknis puasanya bagaimana? Apakah dia harus sahur dulu terus nanti pas maghrib dia berbuka? Ada dua sebab kenapa si ayam ini diwajibkan puasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman, terutama teman-teman muslim yang ada di seluruh dunia ini, ya kan? Mengingat saat ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tanya nih, teman-teman, bagaimana sampai hari ini, apakah puasanya sudah ada yang bolong atau semuanya masih full? Semoga tetap full ya. Oke, ngomong-ngomong soal puasa, ini saya punya tema yang kayaknya cocok banget nih buat teman-teman nih di bulan puasa ini, masih kaitannya tentang ayam. Nah, kalau kita tahu ya, yang namanya bulan suci Ramadan itu kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Nah, ternyata nggak cuma buat kita aja loh untuk puasa itu. Ayam-ayam petelur juga punya wajib puasanya sendiri. Kurang lebih seperti apa? Mari kita bahas. Mari kita lanjutkan mengenai pembahasan tentang puasa wajib bagi para ayam petelur. Sampai sini masih ada yang bertanya-tanya puasanya seperti apa? Kok si ayam juga dikasih jatah wajib? Emang si ayam punya dosa dan pahala? Pahala jelas, karena si ayam ini para pejuang protein bagi kita ya. Oke. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas langsung saja puasa wajib bagi ayam. Ayam petelur itu memang punya jatah wajib puasa. Nah, ada dua sebab kenapa si ayam ini diwajibkan puasa. Yang pertama, ayam yang mau pindah kandang. Nah, ayam yang mau pindah kandang ini diwajibkan banget untuk berpuasa. Alasannya kenapa? Karena biar ketika si ayam ini dipindah kandang, ketika si ayam ini dimasukkan ke dalam keranjang pemindahan itu kan, keranjang yang pernah saya review di konten-konten sebelumnya itu, kan itu dalam satu keranjang tuh ayam numpuk itu ada bisa sampai 15 atau sekitar itulah pokoknya. Nah, untuk mengantisipasi agar si ayam ini tidak sesak nafas ataupun sulit untuk bernafas dan lain-lain, nah si ayam ini dipuasakan dengan asumsi biar si ayam-ayam ini dalam kondisi perutnya itu tidak penuh dengan makanan ataupun kita bahasanya teleh ya. Kalau teman-teman nggak tahu apa mohon dikoreksi bahasa Indonesianya itu apa. Intinya di bahasa Jawa itu teleh yang ada di sini tuh. Telehnya itu biar nggak penuh dengan makanan. Karena itu sangat berbahaya ketika si ayam-ayam ini ditaruh dalam satu keranjang. Ketika ini penuh dengan makanan, itu si ayam ini yang tadinya sehat bisa aja mati seketika. Bayang pun. Nah, ya, bayang pun. Nah, ini kayak gitu. Si ayam ini jadi wajib puasa. Nah, teknis puasanya bagaimana? Apakah dia harus sahur dulu terus nanti pas maghrib dia berbuka? Tidak seperti itu. Teknis puasanya yang penting ketika si ayam ini mau dipindahkan di hari itu, misal nih mau dipindahkan besok misal ini kan saya sudah ada rencana nih mau pindah kandang nih dari kandang umbaran ke kandang baterai ataupun mau dikirim nih bulet-bulet yang saya bikin ini. Nah, itu saya puasakan di besoknya. Jadi sekarang biasa hari ini dikasih makan biasa, besok pagi itu sudah tidak ada tuh yang biasanya paginya itu saya kasih makan, besok paginya nggak usah dikasih makan, biar aja. Ya tetap dikasih minum aja biar nggak dehidrasi kayak gitu. Ataupun mungkin kalau teman-teman merasa kasihan ya kasih sedikit aja, tolong sedikit aja, jangan banyak-banyak.
makan, intinya tujuannya tadi kurang lebih teman-teman paham lah ya. Nah, nanti sampai si ayam ini benar-benar pindah kandang terus ke kandang yang baru, dia dikasih makan. Itu pun pemberian makannya tidak langsung. Jadi ayam biar setelah dimasukkan ke kandang ya, kandang baru, kandang baterainya itu, biar diam dulu, kita kasih minum dulu. Nah, ini sudah sering saya bahas tuh di video-video sebelumnya. Nah, jadi kasih minum dulu biar dia rileks, biar dia minum. Karena kalau langsung dikasih makan, sama ditakutkan tadi bisa tersendak atau bisa sesak nafas dan lain-lain. Makanya biar santai dulu, baru mungkin sejam atau 2 jam berikutnya baru mulai dikasih makan kayak gitu. Kurang lebih paham ya untuk yang faktor yang pertama ini, wajib puasa bagi si ayam ini. Lalu ada wajib puasa yang lain bagi si ayam petelur ini ketika si ayam ini mengalami kelebihan berat badan. Nah, ini diberikan biasanya untuk ayam-ayam yang siap bertelur. Nah, usia 16 tuh ketika kalian cek nih, ketika kalian grading satu persatu si ayam, ternyata kok ada yang bobotnya melebihi standar. Nah, ini perlu diberikan puasa atau bisa dibilang wajib dipuasakan. Tujuannya biar apa? Ya karena kalau ayam siap bertelur ini punya kelebihan berat badan, ditakutkan nanti si ayam ini malah tidak bertelur karena ruang reproduksinya atau organ reproduksinya itu dipenuhi dengan lemak. Adapun kadang kalau bertelur biasanya dia akan tidak maksimal kayak gitu. Karena ya biasanya juga di bagian duburnya itu yang biasa buat nganu atau pantatnya itu kalau udah penuh dengan lemak itu kasihan, dia akan kesulitan untuk bertelur. Dipuasakan karena ditakutkan kelebihan berat badan lah kayak gitu. Teknisnya bagaimana? Nah, sekarang teknisnya ya. Teknis untuk ayam-ayam yang punya kelebihan berat badan ini ketika mau dipuasakan untuk dengan tujuan biar bobotnya standar sama seperti yang lainnya, kita bisa menggunakan teknis hari ini dipuasakan, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak, atau dibalik lah, hari ini enggak puasa, besok puasa. Itu selang-seling lah dilakukan sampai kira-kira si ayam ini punya bobot yang standar sama seperti yang lainnya. Tapi dipuasakan di sini tidak lantas si ayam ini diberi makan normal seperti biasanya. Sama sebenarnya masalah feed intake, kita upayakan tetap masuk sesuai dengan standarnya. Jadi kalau misal nih 1 minggu itu si ayam ini punya jatah feed intake-nya itu 350 gram misal ya, misal. Nah, itu kalau biasanya 1 minggu segitu otomatis kan itu dikasih dalam 7 hari ya. Berarti seharinya anggap saja 50 gram misal ya, seharinya 50 gram. Nah, angka 350 gram itu dibagi hari-hari ketika kita beriin makan. Jadi kalau biasanya sekali ngasih makan kita 50 gram, ini berarti sehari itu dikasih makannya lebih. Karena apa? Untuk mengcover hari esoknya. Cuma bedanya hari esoknya dia dipuasakan, tidak dikasih kayak gitu. Secara feed intake sebenarnya sama aja. Cuma yang membedakan di sini nanti si ayam ini paling akan mengais sisa-sisa makanan kemarin gitu aja. Ini tetap akan mempengaruhi karena dikasih makanan secara langsung sama dikasih makan yang double sama kemarin itu akan beda banget kayak gitu. Tapi lebih tepatnya asumsi itu sebenarnya ya tanyakan aja sama si pembikin teori. Tapi ini cukup efektif sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin bisa juga dengan teknis pemberian makan 4 hari kasih makan, 3 hari berikutnya tidak, dengan standar feed intake dalam 1 minggu harus tetap sama kayak gitu. Tapi ini sebenarnya agak ekstrim sih, kalau 4 hari kasih makan 3 hari enggak, itu juga kasihan juga si ayamnya. Nah, kalau saya sih lebih nyaranin tadi mungkin sehari kasih makan, sehari enggak, sehari kasih makan, sehari enggak. Dengan tanda kutip si ayam ini memang ayam yang punya kelebihan berat badan yang memang mau kita turunkan gitu loh biar standar sama yang lainnya. Intinya itu tadi ya, 2 faktor yang menyebabkan si ayam-ayam ini kenapa diwajibkan untuk berpuasa. Jadi nggak cuma teman-teman aja di bulan suci Ramadan wajib puasa, enggak. Ayam juga wajib puasa ketika 2 faktor tadi. Oke? Yang pertama tadi ketika mau pindah kandang, yang kedua ketika punya bobot berlebihan, atau sebenarnya ini untuk program diet aja yang kedua nih. Kayak gitu. Baik, mungkin itu aja pembahasan kita tentang puasa bagi para ayam-ayam petelur. Semoga teman-teman paham, dan yang di sana semoga puasa terus kuat ya. Jangan mau kalah sama si ayam-ayam yang dipuasakan tadi, oke?
Salam sukses, selamat bulan suci Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mau ngasih tahu tuh, ternyata kalau gue terus siap.